ke-112, 3 lawan 3. 3 orang tersenyum lebar dan duduk bersampingan di dalam mobil. 2 perempuan berstatus punya suami. Yang satu masih single lagi. Pas sekali mereka dapat tempat duduk di tengah, berjejer 3. Baby, Ningningrum dan Dijah dalam perjalanannya menuju tempat bootcamp yang diutarakan oleh Ningningrum pagi-pagi sekali. Mereka hanya sarapan sekenanya dan langsung jalan dengan perlengkapan yang mereka bawa. Ningningrum berkeras kalau nanti sudah dipasang tendanya. Mereka hanya bawa badan dan alat tulis, alat lukis adanya. Karena biaya masuk sudah termasuk semuanya. Oh iya Ning, kan semua sudah disiapin. Makannya juga kan. Aku cuma bawa dikit loh. Keluh baby. Iya. Udah disiapin kok. Tenang. Semua tenda, alat masak, alat tidur, sampai jaket khusus. Plus alat lukis training udah disiapin. Balas Ningningru dengan bangga. Weh, keren ya. Emang ini bayar berapa Ning? Acaranya? Kok iseng Dijah nanya begituan? Padahal dia gak keluar uang sama sekali. Ia tahu beres, bahkan urusan izin. Dia sudah skeptis, suaminya gak akan ngizinin padahal. 2,5 juta. Balasnya tenang dan senyum lebar. Hihe. Ya 2 orang di sisi kanan dan kirinya sama-sama memeki kaget. Mahal banget Ning. Biarin sih. Udah dibayar juga. Kan ini udah masuk semua sewa alat, sewa baju, alat lukis yang mau kita pakai, konsumsi, sewa tempat juga. Semua udah all in. Ini makanannya mesti dimasak sendiri juga kan. Gak bisa beli dari luar. Makanya, mahal. Tapi 2 orang itu gak ada yang protes urusan duit. Mereka hanya protes istrinya dibawa pergi. Hahaha. Sepertinya Ningningrum yang paling girang di sini. Baby sih seneng-seneng aja. Secara dia suka lukis dan memang membutuhkan hal ini. Tapi Ningningrum menurutnya bertindak sedikit aneh. Kok bisa ujuk-ujuk gitu kan ngajak begini? Tapi semua pertanyaannya itu ia simpan saja. Nanti kalau sudah sampai. Jujur aja dia masih gelisah. Karena gak tahu tempatnya. Ini mereka pasrah dengan arahan dari Google Map aja. Oh iya. Jadi Mas Hamad bayar ini juga Ning? Baby keingetan. Kamu dibawain sangu gak? Aku suruh bawain kalian sangu. Buat ya makan jajan. Dan sebagainya. Baby mengangguk. Berapa? Ningningrum menepuk paha 2 orang di kanan dan kirinya. Aku. 500.000. Balas baby. Sama. Balas Dijah. Beh. Itu orang kompak bener. Aku padahal bilang. Bawain aja 200. 300-an. Dilebihin. Bagus deh. Nanti beli makanan yang banyak ya. Aku minta. Balasnya tenang. Lalu ia menyandarkan kepalanya di senderan kursi memejamkan matanya. Tidur. Nanti kita di sana sibuk. Teman kalau sekarang gak dibuat tidur. Itu isi pesan dari Ningningrum sebelum ia memejamkan mata dan memposisikan dirinya agar lebih nyaman. Baby dan Dijah. Disuruh tidur. Gak usah diminta 2 kali. Mereka langsung pulas. 2 orang ini masih sama-sama dalam masa pertumbuhan walau jilid akhir. Jadi tidur di mana aja. Kapan aja. Bukan masalah untuk keduanya. Rasanya mereka kapanpun bisa aja ngantuk. Gak susah. Mereka tiba dengan sedikit merinding. Angin pegunungan yang dingin langsung menyapa. Walau ketiga perempuan itu sudah memakai jaket mereka dari rumah. Plus baju yang sudah double, tetap saja. Mereka diam dan merasakan dinginnya angin dengan menggigil. Makanya dikasih jaket khusus. Ayo. Sini. Di sini temanku. Ajak Ningningrum. Mereka berjalan sekitar setengah jam menuju area camping. Seperti masuk ke dalam hutan. Tapi sudah ada paving di sini. Jadi mereka hanya perlu mengikuti paving ini untuk tiba. Yang buat ini lebih menantang adalah ketiganya ini perempuan dengan tas backpack mereka yang besar dan tentengan berisi makanan. Jalan bersama menyusuri bukaan hutan. Pinggir kanan mereka ada tebing yang penuh lumut dan banyak tumbuhan padat di atasnya. Sesekali ada suara monyet yang bersahut-sahutan. Merinding gak sih? Bisik Dijah. Serem juga. Balas baby. Gini doang. Biasa mah.
Hidup kita jadi istri juga petualangan yang menyeramkan. Yega. Balasan dari Ning Ningrum itu tak dibalas apapun oleh Baby dan Dijah. Diam mereka. Jalan sekitar setengah jam dan menyusuri paving itu. Mereka tiba di bukaan dengan tanah datar. Dan di sana sudah ada banyak tenda yang berdiri. Ada satu tenda yang paling besar. Seperti tenda TNI untuk banyak orang tuh. Nah, mereka menuju tempat itu. Assalamualaikum. Sapa Ning Ningrum di depan tenda. Senyumnya lebar sekali. Baby bisa menebak kalau Ning Ningrum senang berada di lingkungan outdoor. Wah, tamu besar. Masuk. Jawab seorang perempuan dari dalam. Mereka dipersilahkan masuk. Beda dari tampilan luar. Tampilan dalamnya lebih ramah. Ada karpet yang dibeber cepat luas. Jadi mereka bisa duduk dengan hangat. Effort banget gak sih? Tenda pakai karpet. Mereka ngangkutnya pakai apaan coba? Istirahat dulu. Nanti kita bicara lagi. Peserta yang lain juga baru pada datang. Kalian aku kasih di tenda dekat sentral. Biar kalau perlu apa-apa gampang. Gimana nih? Tanya perempuan yang belakangan diketahui bernama Sandra Kekasih. Ya, kekasih banget. Ini Dijah. Dan yang ini Baby. Ini istrinya Hamad. Kamu kenalkan sama Hamad. Baby dan Dijah berjabatan tangan dengan perempuan cantik bernama Sandra itu. Oh, Ustadz Hamad yang itu. Yang ketus. Dan irit ngomong. Kok bisa kamu nikah dia? Bisa ngomong. Apa main fisik aja? Hehehe. Bercanda, aku kenal dia dulu kaku soalnya. Ucap Sandra seperti meledek. Kalau aslinya mah Baby ngebatin. Ya ampe sekarang fisik doang, jarang bicara. Tapi ia hanya senyum kecil saja. Senyum penuh rahasia. Lah, terus Hanan belum nikah juga nih? Gus Hanan? Tanyanya kembali memandang ke arah Ning Ningrum. Hampir. Bentar lagi ada pengumuman palingan. Oh iya. Wah. Padahal baru niat. Niat minta jodohin. Hehehe. Canda. Ning canda. Dia terkekeh sendiri, lalu berdiri. Ayo. Ikut aku. Ke tenda. Di sini. Tendanya udah dilapis kok. Walau nggak sama karpet seperti di sini. Tapi lapisannya udah lumayan tebel. Kalian akan dapat kasur pompa masing-masing. Dan satu tenda cukup 4 orang. Tapi ya kalian bertiga. Jetia bertiga aja. Gak apa. Semua udah disiapin. Plus makannya. Ada MCK di sana. Sholat juga bisa di seberangnya. Ada musyola kecil. Walau kita harus gantian. Rencana? Insya Allah akan ada 15 anggota yang ikut di sini. Jetia ngantrinya insya Allah gak lama juga. Oh, ya bagus. Siapa yang nanti masasan? Ada petugas khusus. Oh ya Ning. Aku dengar Ustadz Rohim datang ke pondok kamu ya? Dia jadi ngajar sementara apa permanen tuh? Soalnya katanya kalian kekurangan pengajar. Gak tahu juga permanen apa sementara. Ho, cie. Ustadz Rohim dari dulu kan ngincer Ning Ningrum. Mungkin ini momennya pas. Lah kok orangnya malah ikut camping. Hahaha. Ledeknya. Apaan sih? Kok jetik Rohim segala? Balas Ning Ningrum sok cuek. Padahal Baby yakin tadi melihat ada sebuah senyum kecil di wajah itu. Mereka tiba di tenda mereka. Ya benar sih. Lumayan luas untuk orang bertiga. Ada alas yang lumayan tebal juga, tapi bukan dari karpet. Di dalam sini juga sudah berjejer kasur yang lumayan enak juga. Ada 2 buah. Tapi besar-besar. Jetia muatlah buat bertiga. Sambil beres-beres baju mereka. Dan mereka susun dan keluarkan yang bisa dikeluarkan. Jeti di dalam tas hanya baju, dalaman dan sebagainya, sisanya dijejer di luar. Seperti alat makan, tempat sabun dan perlengkapannya yang sudah disatukan. Mereka sudah janjian memang bawa 1 botol sampo, 1 botol sabun, dan 1 odol. Hanya sikat gigi saja yang beredah. Sisir dan hand body juga 1. Biarin deh. Salah satu ada yang kena kutu. Kena semua. Sika. Kayaknya semalam Ustadz Hamad beli-beli deh. Dia sempat teleponan lama sama Mas Hanan. Dan kayak nanyain banyak orang jualan.
Apa kamu gak dibeli-beliin, Beb? Beli kok. Beli apaan aja? Kepo nih. Ledek Dijah. Ning Ningrum juga tiba-tiba mendekat. Dan mendengarkan. Semi menguping. Ikutan kepo. Makanan, es krim, coklat, biskuit, terus, martabak, terus. Apaan ya? Marker akrilik, drawing pad, masking tape, masking fluid, terus. Ada set watercolor yang pastel terus glitter. Baby merunut semua barang yang dia dapat semalam. Jujur aja, kalau lagi situasi gak perang dingin dan dia yang sakit hatinya, dia pasti akan berloncat-loncat karena kegirangan. Super girang. Ia dapat apa yang bisa ia makan. Dan enak. Plus dia dapat semua barang yang ada di keranjang belanjanya di aplikasi shopping online. Dan itu semua adalah alat dan perlengkapan lukis yang harganya mahal semua. Si marker akriliknya aja harganya 300.000 satu setnya. Ya untuk baby sih mahal. Gak tahu kalau yang lain. Tapi intinya, dari semua itu, mungkin dan pasti lebih dari 1 juta totalannya. Kia. Dan semuanya dalam satu malam. Terus, kamu lumer gitu aja, Beb. Langsung aja. Satset. Tahan dulu aye. Omel Dijah. Padahal dia sendiri kalau udah ngambek dan dibeliin segala macem sama Gus Hanan langsung lumer dan memasrahkan dirinya. Aku untukmu. Mas. Gitu ibaratnya. Baby menggeleng, Ning Ningrum dan Dijah tos. Gitu dong. Gak kayak orang satu ini. Ledek Ning Ningrum. Baru aja paginya Hanan ngajar manyun. Malamnya dia udah senyum-senyum sendiri. Pernah juga pagi manyun. Siang udah sehat lagi. Ini berarti si Dijah gampang dibujuk. Ini mah. Ketahuan bener. Payah kamu Jah. Embok ya jadi cewek berpendirian dikit napa. Kamu gampang bener dibujuknya. Omel Ning Ningrum. Ya gimana Ning? Mas Hanan kalau lagi ngerayu itu ganteng banget sih. Mana ada cewek yang geluruh. Balas Dijah nyengir ngeselin. Pengen nabok. Dosa gak sih? Keluh baby memandang kesal ke arah Dijah. Ning Ningrum mengangguk. Setuju dengan ide baby barusan. Sama. Tapi Beb, kamu biasa aja gitu. Setelah dikasih semuanya, gak ada luruhnya dikit gitu. Masa sih? Aku bilang makasih. Udah gitu doang. Dan aku bilang aku seneng. Udah. Gak ada adegan I love you. You love me, we are a happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. So let's us making love too. Dijah menyanyi lagu anak-anak yang endingnya dia gubah sendiri. Ih. Enggak ya. Tapi ya tetap tidur selanjang, tapi gak ngapa-ngapain juga. Dia gak berani juga palingan. Bagus deh. Aku juga gak mood kan. Bisa ya begitu. Kalau aku udah kah, duluan sama dia. Kenapa sih Ning Ningrum saudaranya barbar banget? Keluh Dijah yang bikin Ning Ningrum mencebik. Dosa apa aku dengerin obrolan macam ini? Hadeh. Tapi tadi ada pembicaraan mengenai Ustadz Rohim. Siapa tuh Ning? Ci. Goda baby. Dijah cepat mengangkat tangannya. Aku tahu. Karena si Ustadz Rohim disuruh ke rumah sama Gus Hanan. Dia juga tahu kalau aku istrinya. Katanya Mas Hanan sih, dia orang pertama. Orang luar pertama yang dikasih tahu. Karena takut naksir sama aku. Hehehe, protektif banget ya. Intinya, dia itu masih muda. Masih berapa gitu? 25 apa 28 tahun. Dan katanya dia itu pinter sampai sering lompat kelas. Di umur yang semuda itu, bahkan pernah satu kelas sama Gus Hanan dan Ustadz Hamad. Ada satu makul gitu dia unggul banget. Bahkan di makul itu juga. Dia bahkan sempat mau diminta jadi asdos. Tapi gak dia sanggupin karena dia ngejar double major. Intinya Ustadz Rohim itu definisi pria cerdas gemilang gemintang. Dan kok ya pas banget gosipnya. Katanya dia pernah naksir Ning Ningrum. Sampai sekarang dia belum nikah. Jeti, cie. Goda Dijah. Baby ikutan nyengnya. Akan sangat menyenangkan kalau Ning Ningrum bisa move on dan nikah lagi. Mereka bisa nggak merasa berdosa kalau ngobrolin hal yang manis-manis mengenai suami mereka.
Dia itu terlalu muda. Dia sama aku hampir berapa? Hampir 10 tahunan. Aku udah 37 mau 38. Dia masih ke-28. Kan 10 tahunan. Balas Ning Ningrum. Lah, kan Ning Ningrum sendiri yang bilang, gak mau sama orang tua. Maunya Eme berondong. Nah ini cocok banget dong. Berondong muda. Oh, tiba-tiba mereka merasa seperti jeti anak SMA lagi. Sama-sama asik dengan dunianya yang hanya berwarna terang saja. Tak ada gelapnya. Canda tawa saja yang terdengar dari tenda itu, membuat beberapa orang yang lewat saja sampai heran. Ini kemudahan. Bukan berondong lagi ibaratnya. Udah kayak baby corn. Kan tetap lelaki Ning. Jago. Ledek dijah dan baby ngikik sampai megangin perutnya. Tahu ah. Jangan aneh-aneh deh. Omel Ning Ningrum tapi dia sendiri nyinyir lebar. Abisnya pas banget sih. Kita pergi pas dia datang. Kan kami jadi bertanya. Tanya. Lede dijah lagi. Kebetulan ya. Gak dadakan juga. Lagian mana tahu aku kalau dia datang. Huhuh. Kenapa aku ngerasa akan ada apa-apanya ya sama dia dan Ning Ningrum. Gumam baby bibirnya sampai penggal karena nyinyir terus. Raing. Liring. Tiba-tiba dijah bangkit dan mengambil ponselnya yang berbunyi dari dalam tasnya. Ia mengambil dan memeriksa. Video call dari Mas Hanan. Boleh aku angkat? Tanyanya pada baby dan Ning Ningrum. Angkat aja. Kita semua dalam keadaan tertutup kok. Balasnya kembali beres-beres. Juga baby. Assalamualaikum sayangku. Sapa Gus Hanan yang langsung membuat baby dan Ning Ningrum merinding geli. Idih. Sumpah geli. Sayangku. Hidih. Gumam Ning Ningrum sementara baby cekikikan. Sirik aja itu orang. Yang jomblo gak usah protes. Kalau iri. Nikaho. Ning Ningrum yang terhormat. Suara Gus Hanan lagi. Ning Ningrum yang diledek seperti itu tak terima. Ia langsung duduk di dekat dijah. Bilangin ya jah ke suamimu itu. Dulu waktu dia sunat. Masih gak ada sunat laser? Aku yang setiap hari megangin sarungnya. Megangin kipas buat ngipasin burungnya itu. Sampai nyabut benangnya juga aku saksikan. Aku rekam malah pakai video recorder. Ada tuh kali di kamarnya Umi. Kalau dia macam-macam. Jangan salahkan kalau burung pik itu jadi viral. Dijah mendelik kaget. Sementara baby susah payah nahan ketawa. Dia sampai nungging-nungging menahan tawanya dengan menutup mulutnya. Buahahaha, buahahaha. Mad, Mad. Lihatan istrimu, Mad. Lihat kelakuannya. Mungkin kameranya sedikit menyorot baby dan baby cepat bersembunyi. Nih. Him. Nih. Lihat. Nama Ning Ningrum itu kesannya aja yang waras. Hasilnya ya modelan begini. Suka ngancem. Apalagi urusan burung. Serem dia mah. Apaan sih kamu, Nan? Omel Ning Ningrum dan meraih ponsel milik dijah. Menonaktifkan ponsel dijah, lalu menonaktifkan ponsel miliknya. Lalu dia menagih punya baby. Menonaktifkannya juga. Sekarang. Kita lawan mereka semua. 3 lawan 3. Ucapnya tegas. Kok 3? Siapa lagi yang satu? Ustaz Rohim. Cie. Ledek baby lagi.